Sahabat jaga budaya, Candi Losari ini berada di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Jalan yang saya lewati ini dahulunya juga merupakan kebun salak dan sekarang sudah dilakukan penataan oleh BPJB Jawa Tengah sehingga tampak seperti ini, dan pada bangunan di depan merupakan bangunan pelindung dari Candi Losari. Candi Losari ini ditemukan pada tahun 2004 oleh Bapak Muhammad Badri yang berprofesi sebagai guru SMP, dan kemudian dilaporkan ke BPJB Jawa Tengah dan segera ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitasnya. Baik sahabat jaga budaya, untuk memudahkan memahami dalam aktivitas kali ini akan saya perlihatkan Candi Losari dari berbagai sisi. Tampak di sisi kanan ini adalah Candi Induk yang menghadap ke arah tenggara dan dihadapkan oleh 3 candi perwara. Pada tahun 2004 yang ditemukan pertama kali adalah Candi Perwara sisi ini ya, dan kemudian pada ekskavasi berikutnya ditemukan Candi Induk dan kemudian 2 candi perwara lainnya. Keempat bangunan candi ini sebelum dilakukan ekskavasi terkubur oleh material vulkanik sedalam 4 meter. Dan lapisan tanah yang mengubur Candi Losari ini tergolong tanah yang keras, sehingga masyarakat setempat menyebutnya dengan wadas curi. Dan pada saat dilakukan ekskavasi secara manual, para tenaga lokal ini harus membentuk blok-blok tanah ya, dengan menggunakan cuplik ataupun tata, dibentuk blok baru bisa diangkat. Jadi keempat bangunan candi yang tampak ini merupakan hasil ekskavasi, dan baru 1 candi perwara yang dilakukan perkuatan karena dirasa dapat secara konstruksi dapat membahayakan pengunjung sehingga dilakukan konsolidasi. Sahabat jaga budaya, mengapa proses pemugaran itu memerlukan waktu yang lama? Karena ada beberapa tahap yang harus dilalui, dan salah satunya adalah aktivitas yang sedang dilakukan saat ini, yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan pemugaran ini adalah diperlukan untuk menentukan apakah candi ini nanti layak dipugar ataupun tidak. Data yang dikumpulkan dalam studi kelayakan ini adalah data arkeologis, yaitu meliputi data keaslian bentuk, keaslian tata letak, keaslian bahan, dan keaslian teknik pengerjaan. Selain itu juga data secara historis, yaitu nilai penting dari keberadaan Candi Losari ini, sehingga memang benar-benar harus dilakukan pemugaran. Selain itu juga data berupa data teknis, yaitu merupakan data-data kerusakan, baik kerusakan secara struktural maupun kerusakan yang diakibatkan oleh faktor-faktor cuaca maupun lingkungan. Channel bersenang-senang dan utak-atik dunia seputar arkeologi dan budaya. Lanjut! Sahabat jaga budaya, setelah keempat bangunan candi ini berhasil ditampilkan, muncul lagi kendala yang sangat signifikan, yaitu pada musim penghujan, Candi Losari ini terendam oleh air. Dan setelah dilakukan kajian serta diskusi yang panjang, maka dibuatlah gorong-gorong untuk mengeluarkan air yang berada di dalam candi, dialirkan keluar. Dan saat ini aktivitas studi kelayakan sudah dimulai dan terbagi dalam beberapa kelompok tim pengumpulan data, dan salah satunya ini adalah ekskavasi untuk mengetahui keaslian tata letak maupun jenis ataupun teknik dalam meletakkan suatu candi. Karena dalam beberapa kasus fondasi candi ini diletakkan dengan cara memanfaatkan lahan yang tersedia, kemudian ada juga yang menambah material tertentu dan bahkan melakukan rekayasa lahan. Dan ini tampaknya masih ada struktur batu lagi yang berada di bawahnya. Kita perjelas lagi. Dan rupanya dalam kedalaman 20 cm ini sudah nampak adanya air yang merembes ataupun muncul ke permukaan.
Baik, kita coba untuk diperdalam lagi. Wah, murah banyu nih Pak. Kita pastikan dulu apakah ada material lainnya di sini yang bertujuan untuk perkerasan sebuah struktur bangunan. Apakah ada pasir, kerakal, dan sebagainya. Kita harus meraba-raba karena airnya, debitnya lumayan cepat dan keruh. Jadi atas bawah napa nih Pak? Padas napa kerakal nih? Right. Sepatunya tuh Pak. Napa nggih? Kalau tarik pisau niki yang roto kan. Oh, nggih tapi. Nggih. Sing penting lemahe ngangkat kene gitu. Pundi to? Mboten kita mboten rata ya, Pak. Golek. Dorong lho. Burung ya jarang ketok Pak. Kalah cepet iki. Jadi ketok sing alus ro kasar bawahe koyak bawahe lho Pak ning ngomong. Ketoknya padas ya gitu. Wah iki Pak, iki Pak, ketok iki Pak. Ini kan berarti mangarak ratake mlikorin Pak niki. Nggih dibalin ning ora apa-apa. Berarti kan nggih diratake Pak nggih menika. Tapi ikut ya. Cethu ya Pak. Nggih dibalin mulai. Oh berarti. Boleh Pak, titik boleh Pak. Titik boleh Pak. Niku Pak. Di sak emberan mulai Pak nih Pak. Di lorong emberan Pak. Nggih. Papat ae. Oh lah. Kalih karo Mbak Tuti. Apa nih? Entuk kae kan ana belengan sisan kono. Iki batas ketok paling yang sing roto ya. Mulai iki. Ora asal iki iki. Iki padas ning kaya batu lho Pak. Semene iki, ora semene iki ketok. Ora iki Pak, pahatane, heeh. Oh, sing kasar kene ngisore. Iki mau kuwi paling bagus paling dasar. Biasane kuwi kaitane ning lantai. Misalnya ning lantai ning rawat dhek kepenting. Bisa muncul ke permukaan terjadi di Halo. Pun Pak. Un. Sementara itu tim lain yaitu juru pugar sedang melakukan pencarian dan penelusuran di antara ratusan bebatuan ini ya. Dilakukan penyatuan atau anastilosis sehingga nanti diharapkan dapat diketahui bentuk dari bangunan candi induk ini. Oh iya, saya perlihatkan bagaimana material vulkanik ini telah mengeras dan begitu intim ya dengan bebatuan atau reruntuhan dari candi ini, sehingga ini perlu diurai dan merupakan kendala tersendiri. Ini masih dilakukan penelusuran bebatuan, semoga ada yang masuk dan cocok.
Sementara tim lainnya sedang melakukan pendataan kerusakan ya, dan yang dilakukan ini adalah pengukuran kelembaban suhu batu maupun kelembaban ruang. Dan bisa kita lihat di sini pada Candi Perwara yang tengah, bisa kita lihat pada bagian dalam bilik terdapat atau dipenuhi dengan material vulkanik yang sedang atau sudah mengeras. Apakah material vulkanik ini perlu dihilangkan atau bahkan tetap dibiarkan di sini saja sebagai bukti edukasi kebencanaan? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini adalah komponen kala yang posisinya berada di ambang atas pintu masuk Candi Induk. Ini bagian relung relief arca yang berada di kanan dan kiri pada dinding tubuh candi. Dan juga bisa kita lihat di sini ada jejak teknik pengerjaan ya, berupa teknik pahat ya, tentunya dengan peralatan besi. Ini digadok ini. Terakhir gue. Yo, tolong bulan berapa ya? Mau plus nih bang? Plus apa mau liburan? Panan sisi apa ngono sih? Kan ada yang gambar. Oh, iki kan materi kita sono nang ngene. Tekan ke garis tok ukur tengah sing mulai kasar iki berapa senti dadi minus piro ngono. Tapi untuk kemungkinan permukaan tanah lapisan itu. Wah, bahasamu ngeri, Mas. Lapisan budaya barang piye. Kayak wayang normal tuh kan. Ora ya, buat masuk kae. 14 cm, Mas. Eko Arifinanto. Ini kemungkinan Nah, ini saya mau tadi kita ngambil ana sing ganjel, ana sing awet, ganjel ora. iki barang kan pahatane sing kasar iki. Iya, pyro finishing. Ini kemungkinan biasanya kan struktur tangga itu biasanya dia menyatu dengan ini kan terpisah mau nempel tok ngono iki kemungkinan kan periodisasi nek bisa wis iki digesek ngene Kaya Celogrio kae ya relung arcane kan ya nempel ora dadi siji. makane iki patmane utuh pahat tekan kono utuh nek nang kayak sik nang plasan sewu barang kan dadi siji ya menyatu satu rangkaian ini kan parsial ini mungkin lebih sempat digawe Ya yang jelas kan ada rencana, rencana jejaknya ada nek jelas. Keunikan dari 3 Candi Perwara ini adalah tidak ditemukannya adanya tangga masuk, dan dari hasil diskusi tadi diketahui bahwa ada jejak yang jelas di sini, ada sebuah upaya perencanaan tangga. Bisa kita lihat di sini jejaknya lebih dekat ya. Jadi ada pada bagian list ada yang sengaja diberikan ornamen, dan di sebelahnya pada batu yang sama
adalah polos, dan ini merupakan dugaan bahwa adanya rencana pembuatan tangga atau bahkan sudah ada namun berbentuk tangga dari kayu. Ini adalah sebuah dugaan. Namun kalau saya sendiri ini memang ada sebuah perencanaan pembuatan tangga ya. Demikian juga ini pada kedua candi perwara lainnya juga ada gejala-gejala yang sama, yaitu batu yang diberikan ornamen dan batu polos. Baik sahabat Jaga Budaya, sampai di sini dulu hari ini. Kita lanjut besok. Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat.